Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Hana Susanti dalam membahas komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah komunikasi dalam proses penukaran ide, pemikiran, pengetahuan, dan informasi sedemikian rupa sehingga tujuan atau niat dapat terpenuhi dengan sebaik mungkin. Dengan kata lain, kata yang sangat sederhana. Komunikasi yang efektif sangat diperlukan apabila kita sedang melakukan wawancara di saat kita akan melamar ke suatu perusahaan. Nah, untuk mengetahui isi komunikasi yang baik, yang efektif itu, ada beberapa hal yang akan kita bahas. Pertama, karakteristik. Kedua, keterampilan. Ketiga, makna. Dan keempat, hambatan. Karakteristik komunikasi yang efektif. Hanya menyampaikan pesan saja tidak cukup, tetapi harus memenuhi tujuan pengirim. Dengan mengingat hal ini, mari kita bahas elemen-elemen yang membuat komunikasi efektif. 1. Pesan yang jelas. Pesan yang ingin disampaikan pengirim harus sederhana, mudah difahami, dan disusun secara sistematis untuk mempertahankan kebermaknaannya. 2. Pesan yang benar. Informasi yang dikomunikasikan tidak boleh samar atau salah dalam arti apapun. Itu harus bebas dari kesalahan dan kesalahan tata bahasa. 3. Pesan lengkap. Komunikasi adalah dasar pengambilan keputusan. Jika informasinya tidak lengkap, dapat menyebabkan keputusan yang salah. 4. Pesan tepat. Pesan yang dikirim harus pendek dan ringkas untuk memfasilitasi interpretasi langsung dan mengambil langkah yang diinginkan. 5. Keandaian. Pengirim harus yakin dari ujungnya bahwa apapun yang dia sampaikan benar menurut pengetahuannya. Bahkan, penerima harus memiliki kepercayaan pada pengirimnya dan dapat mengandalkan pesan yang dikirim. 6. Pertimbangan penerima. Media komunikasi dan pengaturan fisik lainnya harus direncanakan dengan memperhatikan sikap, bahasa, pengetahuan, tingkat pendidikan, dan posisi penerima. 7. Gender on-cancy. Pesan yang disusun harus mencerminkan kesopanan, kerendahan hati, dan rasa hormat pengirim terhadap penerima. Kemampuan komunikasi efektif. 1. Kecerdasan emosional. Seseorang harus sadar secara emosional dan mampu mempengaruhi orang lain dari dalam. 2. Self-efficacy. Selain itu, dia harus memiliki keyakinan pada dirinya sendiri dan kemampuannya untuk mencapai tujuan komunikasi. 3. Percaya diri. Menjadi salah satu keterampilan komunikasi yang penting, kepercayaan diri meningkatkan kelayakan pesan yang disampaikan. 4. Respectfulness. Menyampaikan pesan dengan sopan dan menghormati nilai, kepercayaan, pendapat, dan ide penerima adalah inti dari komunikasi yang efektif. 8. Komunikasi nonverbal. Untuk terhubung dengan penerima dengan cara yang lebih baik, pengirim harus melibatkan komunikasi secara nonverbal. Ini termasuk gerak tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, postur tubuh, dan lain-lain. 9. Pemilihan media yang tepat. Pemilihan media yang tepat untuk komunikasi juga merupakan keterampilan. Anda perlu memilih media yang sesuai dengan situasi, prioritas pesan, sudut pandang, dan lain-lain. 10. Memberikan umpan balik. Komunikasi yang efektif selalu merupakan proses dua arah. Seseorang harus menerima dan juga memberikan umpan balik untuk mengedepankan perspektif orang lain juga. Komunikasi efektif dalam bisnis. Anda pasti bertanya-tanya,
Apa sih peran komunikasi efektif dalam bisnis? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita pahami pentingnya komunikasi bisnis yang efektif berikut ini. 1. Manajemen karyawan. Komunikasi yang efektif memastikan disiplin diri dan manajemen yang efisien karena karyawan didengarkan oleh manajemen puncak dan ada komunikasi terbuka dalam organisasi. 2. Membangun tim. Orang-orang dalam organisasi bekerja sebagai tim untuk mencapai tujuan bersama, hingga komunikasi yang efektif meningkatkan moral seluruh tim. 3. Pertumbuhan organisasi. Ini memastikan pengambilan keputusan yang lebih baik, mengintensifkan hubungan masyarakat dan meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Semua ini mengarah pada pertumbuhan dan perkembangan perusahaan. 3. Bangun hubungan yang kuat. Interaksi seringkali menyederhanakan banyak hal. Mereka secara positif memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik dan memelihara hubungan jangka panjang dengan orang lain dalam organisasi. 5. Pastikan transparansi dan kembangkan kepercayaan. Komunikasi yang efektif dianggap sebagai dasar untuk membangun kepercayaan dan memastikan berbagai informasi yang lengkap. 6. Memfasilitasi kreativitas dan inovasi. Ini menciptakan lingkungan di mana karyawan bebas untuk berbagi ide dengan mengeksplorasi sisi kreatif dan inovatif mereka. 7. Mengurangi kesalahpahaman. Komunikasi yang efektif menghilangkan kemungkinan kebingungan dan kesalahpahaman dengan menyampaikan pesan secara jelas dan tepat. 8. Pertumbuhan organisasi. Dengan menjaga hubungan baik antar karyawan dan manajemen, itu meningkatkan fungsi dan mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran perusahaan. Hambatan yang melibatkan latar belakang orang. Orang-orang yang memiliki latar belakang yang berbeda, misalnya budaya, tingkat pendidikan, jenis kelamin, dan lain-lain. Atribut-atribut ini sangat mempengaruhi efisiensi proses komunikasi. Ini melibatkan hambatan terkait berikut. 1. Perbedaan sikap. Terkadang, orang menolak untuk memahami atau berubah pikiran ketika mereka telah menetapkan pandangan mereka tentang topik tertentu. Sikap mereka menghalangi tujuan komunikasi. 2. Perbedaan demografis. Perbedaan usia, generasi, jenis kelamin, status, tradisi, dan lain-lain. 3. Kurangnya pengalaman atau perspektif umum. Pengalaman seseorang mengembangkan perspektif mereka dalam melihat sesuatu dengan cara tertentu. Perspektif ini bervariasi dari orang ke orang. Demikianlah pembahasan kita pada saat ini tentang komunikasi efektif. Terima kasih.